Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Handa Eka Andriani, NIM 126. Halo, saya Nila Fitratana dengan NIM 144. Saya Siti Rohmati Mustafida dengan NIM 147. Halo guys, nama aku Andi Semana Bahari, NIM 155. Nah, di video kali ini kami akan mewawancarai sebuah profesi, yaitu profesi penjahit. Profesi penjahit ini terletak di Desa Prambatan, Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Namun sebelum masuk ke video wawancaranya, yuk simak dulu apa sih profesi penjahit itu. Penjahit merupakan seorang profesional yang memiliki keahlian khusus dalam menciptakan dan memodifikasi pakaian melalui kemampuan menjahit yang mendalam. Profesi ini tidak sekedar sebuah pekerjaan, melainkan sebuah seni yang mengombinasikan keterampilan teknis, kreativitas, dan pemahaman mendalam tentang estetika busana. Mereka mampu mengubah selembar kain menjadi karya seni yang dapat dikenakan, memerlukan ketelitian, kesabaran, dan imajinasi yang luar biasa. Dalam praktiknya, penjahit memiliki beragam spesialisasi yang mencakup berbagai bidang industri fashion. Ada penjahit konveksi yang fokus pada produksi massal, menghasilkan pakaian dalam jumlah besar dengan standarisasi kualitas tertentu. Beberapa penjahit bahkan mengkhususkan daripada teknik bordil, menghadirkan sentuhan artistik melalui hiasan dan dekorasi rumit pada pakaian. Untuk mencapai tingkat keahlian profesional, seorang penjahit membutuhkan pendidikan dan pelatihan komprehensif. Peralatan yang jadi perpanjangan tangan mereka dalam berkarya, mulai dari mesin jahit canggih, gunting, presisi, meteran akurat, hingga jarum dan benang berkualitas tinggi. Pada akhirnya, penjahit adalah para seniman yang bekerja dengan kain sebagai media ekspresi mereka. Setiap jahitan yang mereka buat adalah cerita, setiap pakaian adalah narasi personal tentang kreativitas, ketelitian, dan passion mereka dalam menciptakan keindahan yang dapat dikenakan. Mereka tidak sekedar membuat pakaian, tetapi menghadirkan identitas, gaya, dan ekspresi diri melalui setiap karyanya. Selanjutnya, yuk kita simak perbincangan mengenai profesi penjahit berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa IAIN Kudus. Kedatangan kami di sini ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas UAS kami mengenai etika profesi dalam menjahit. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Yulfika Fahri, selaku di sini mengawasi semua karyawan di sini. Langsung saja, bagaimana Bapak memahami etika profesi dalam pekerjaan menjahit dalam kehidupan sehari-hari di sini? Dalam sebuah etika menjahit kehidupan sehari-hari bagi saya itu harus komitmen. Awalnya kita harus menekuni semua bidang, semua pekerjaan menjahit itu, terutama yang pertama menjahit jas alma mater itu tadi. Jas alma mater tersebut, alma mater itu memang sulit, terutama kita mencari sebuah kayak karyawan menjahit untuk jas itu susah. Komitmennya memang harus yakin lah bisa untuk menjahit jas alma mater, karena menjahit itu sebuah kayak itulah, sebuah kayak hobi, seperti kayak hobi. Kalau kita menekuni sebuah pekerjaan apapun pasti akan menghasilkan apa. Dan mencari karyawan, terutama di bidang penjahit kayak jas alma mater, itu memang sangat sulit. Terutama di sini saja, contoh kayak ada pabrik-pabrik di Jepara lah, kayak gitu. Jadi komitmennya penjahit itu harus, yang penting kita rajin tekun belajar untuk memahami sebuah pekerjaan. Lalu bagaimana Bapak memastikan kualitas dan kejujuran dalam pekerjaan? Kualitas, dari segi kualitas terutama kita beli kainnya dari bahan dulu lah. Dari bahan kita harus menyesuaikan dengan bahan yang kita beli, selalu kita utamakan yang bagus, kualitasnya harus bagus memang. Yang kedua, jahitan memang harus bagus, karena apa? Kalau tidak bagus jahitannya, nanti kebanyakan komplain dari konsumen, karena itu pernah terjadi di sini.
tahun-tahun yang lalu ada sebuah pesanan dari Pondok Jawa Timur. Itu pesanan komplain karena jahitan si A sama si A, karyawan sini itu jahitannya tidak bagus, jelek. Nah, kita itu kan setiap jas itu ada kode masing-masing. Jadi sama jahitan jas si A itu ada kodenya. Nama A itu kode jamaah Aziza. Nah itu terus jahitannya tak suruh difoto kode letter. Kode letter itu ada nama kode yang jadi apa. Saya minta foto dari sana, terus tak suruh paketin jasnya itu saya suruh paket, yang nanggung ongkir saya, nanti saya kembalikan lagi ke sana, saya nanggung ongkir. Karena keutamaan dari jahitan itu kan kualitas harus nomor 1. Kenapa? Kejujuran itu juga penting, karena keutamaan kejujuran itu akan membawa kebaikan untuk diri sendiri. Karena kalau kita dalam bekerja kalau tidak jujur, semua hal yang kita lakukan jika benar, jika jujur pasti akan mendapatkan yang terbaik untuk kita sendiri. Semuanya pasti gitu. Kalau ada ketidakjujuran, seumpama si A ini melakukan pekerjaan yang salah, nggak jujur, jika ketahuan emang di sini kita akhiri. Dalam artinya kita tidak bekerja sama lagi, alias ibarat katanya dipecat dari pekerjaan. Tidak semua pengusaha atau yang berusaha berwirausaha swasta itu tidak mau ibarat mempekerjakan dengan orang yang tidak jujur. Lalu apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam menjaga etika profesi sebagai penjahit? Seperti apakah ada tekanan dari pelanggan atau situasi tertentu yang membuat sulit untuk tetap beretika? Kita harus dengan ramah menghadapi sebuah tekanan dari pelanggan tersebut. Karena setiap kita melayani, menerima pesanan dari konsumen itu memang harus ramah. Karena setiap konsumen itu berbagai macam karakter. Si A pernah ibaratnya gini, orang minta bordir sekian, tulisannya A, terus sorenya berubah WA, Mas ini dirubah dari tulisan B, besoknya merubah lagi. Nah kayak gitu, itu harus kita yang sabar, harus sabar menghadapi konsumen seperti itu. Terus kalau ada komplain, memang kita harus menerima, karena sebuah komplain itulah yang menjadikan kita tetap berdiri, berwirausaha, kayak gitu. Selanjutnya, bisakah Bapak memberikan contoh nyata tentang penerapan etika dalam pekerjaan Bapak? Oke. Kayak situasi di mana Bapak itu merasa bangga karena telah atas keputusan yang diambil. Kalau pribadi saya menerapkan kekaryawan itu yang penting, terutama kedisiplinan pekerja, harus disiplin sesuai SOP pekerjaan yang harus dipatuhi. Nah kalau karyawan, kalau saya menyuruh itu tidak harus tergesa-gesa, misalnya memberi motivasi itu yang penting hasilnya itu bagus. Tidak harus, kita harus tekan. Saya selama bekerja sama dengan karyawan tidak pernah menekan mas harus ini, kecuali kalau ada emergensi yang harus dijadikan. Itu pun saya harus minta tolong. Ini Mas, Pak, Bu, saya minta tolong untuk satu minggu ini pekerjaan pesanan si A ini yang harus dijadikan. Ibarat dalam arti kata tekanan itu bukan kita harus membentak, menekan dia supaya pokoknya harus jadi ini. Nah, kita harus tetap komitmennya slow. Cuma kita harus meminta tolongnya dengan cara baik. Pak Bu, ini pesanan yang dijadikan, saya minta tolong dijadikan dalam minggu ini ya. Gitu. Di sini pernah nggak kayak ada misal kasus dimana kan pelanggan ini kan yang kayak mau bording kayak gitu, terus ternyata bahannya yang diminta mahal. Nah dari sisi si penjahit sini itu ternyata kayak memanipulasi dengan memberikan bahan yang kalau gitu, kalau ada gitu, contohnya kalau ada orang pesan, kita kasih bahan dari yang mulai harga standar, tengah, yang bagus. Nah terus kita kalau orang pesan itu kan menyesuaikan dengan bordir. Nggak mungkin kalau dia minta bahan yang bagus, harga murah.
Sedangkan terus bodinya minta lengkap full dalam arti lengkap itu seumpama lengan kiri kanan, depan kiri kanan, belakang. Itu termasuk dalam arti kata itu di sini itu bodinya full. Nah kayak gitu, otomatis kan jatuhnya mahal. Bordir full itu memang mahal. Apalagi bordir belakangnya itu di punggung besar, pasti mahal jatuhnya. Nah kalau menghadapi kayak gitu, memang kita harus jelaskan. Kadang ada yang membanding-bandingkan dengan sablon. Sablon itu kenapa jatuhnya sablon besar kok bisa murah? Harga mesin saja, harga mesin bordir dengan harga mesin sablon sudah berbeda sangat jauh sekali. Mesin bordir aja satunya itu baru itu 300, sekarang 360 juta. Nah mesin sablon mulai dari 1 juta bisa 5 juta bisa 10 juta. Nah mungkin ada sampai 1 juta. Banyak gitu. Nah kita harus berlakukan dengan ramah saja menghadapinya. Karena kalau kita ngeyel dalam arti mengayalkan konsumen, pasti kita akan dianggap kayak gini ya pelayanannya. Nah gitu. Memang kita harus sabar meskipun dalam arti jengkel atau gimana kan. Memang itu resiko, dalam arti itu udah resiko. Makanya selalu saya jelaskan gini Pak, harga bordir untuk bahannya saja sudah bahannya sudah mahal semua, mulai dari benang kertas medalon itu pun sudah mahal. Biaya perawatan mesinnya, itu sudah mahal. Kita jelaskan sedetail-detail. Jadi biar konsumen itu paham. Terus ada yang bilang gini, Mas, aku sudah desain sendiri, aku tinggal bordir. Nah, jelaskan lagi, gini Mas, desain bordir dengan desain sablon sudah beda, desainnya sudah beda. Meskipun bentuknya nanti di komputer sama, tapi penerapan masuk di mesin bordir sudah beda karena aplikasinya sudah beda. Dia pakai aplikasi Corel. Dia mendesain pakai Corel. Contohnya saya mau desain kayak gini di Corel. Terus orangnya ke sini, Mas saya mau bordir. Saya sudah desain, tinggal bordir saja. Itu yang orang awam tidak tahu. Ya saya jelasin gitu, Jadi desain bordir dengan desain Corel pakai aplikasi bordir sudah beda Pak. Aplikasinya sudah beda. Kalau diterapkan pasti tidak bisa, korup, rusak pasti. Itu ada aplikasinya khusus Pak. Jadi di komputer sini itu desainnya pakai desain bordir, itu pun harus dirubah dari sistemnya itu dirubah lagi. Jadi aplikasinya bordir nanti tetap dirubah lagi ke khusus untuk masuk di mesin bordir. Itu pun kalau seumpama sudah didesain tapi tidak dirubah sistemnya, masuk komputer bordir tidak bisa, korup, artinya file rusak. Jadi ada 2 tahap. Tahap 1 didesain pakai aplikasi bordir, yang kedua sistemnya dirubah masuk untuk DST, sistemnya itu DST Tajima masuknya di bordir. Itulah nanti itu baru bisa file tersebut kedetek, baru bisa dibaca kayak gitu.